Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Faizah dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 1504621045. Pada video kali ini saya akan menampilkan mengenai praktek belajar mengajar sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah wawasan pendidikan. Langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lutfia. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi Bu Karin. Lutfia, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman ya sedikit flu, namanya juga habis lebaran minum es terus ya Bu, berkunjung ke rumah keluarga. Oke, gimana nih Lutfia hari ini? Apa udah siap mengikuti perkuliahan pada hari ini? Insya Allah saya siap Bu. Ibu udah siap ngajar saya Bu? Tentu dong harus siap. Saya sebagai seorang dosen harus siap membimbing mahasiswanya. Wah, oke Bu, saya siap Bu. Oke, baik. Kemarin gimana nih Lutfia libur lebarannya? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan Bu. Ya, tapi nggak pergi wisata Bu, pergi ke rumah saudara doang. Karena kan takut juga masih masa-masa pandemi walaupun udah boleh berlibur gitu kan Bu, masih agak sedikit takut gitu. Oke, oke. Kamu kamu ini ke rumah saudara berarti kamu sekarang masih di Medan atau sudah di Jakarta? Kebetulan Bu, Alhamdulillah saya sudah di Jakarta Bu dari sejak 4 hari yang lalu karena ada beberapa matkul yang praktek offline Bu. Jadi mengharuskan saya ke Jakarta. Di Jakarta udah ke UNJ apa belum nih? Udah Bu, sekali Bu. Udah lihat-lihat bagaimana situasi dan kondisi di UNJ? Sudah Bu, Ditemani atau sendiri nih ke UNJ-nya? kemarin tuh saya ditemani Bu sama teman saya pulang dari praktek Bu. Oh, oh kamu sudah praktek ya? Prakteknya? Iya, sudah Bu. Praktek ini Bu, praktek grooming tentang table manner. Oh, oke, oke. Rencananya pembelajaran untuk hari ini tuh sebenarnya saya tuh pengen ngejelasin tentang budidaya tanaman obat, tapi selain itu juga saya pengen ngejelasin mengenai PKM, tapi itu akan saya jelaskan kalau semisalnya waktunya cukup, begitu ya. Siap Bu. Oke, saya mau langsung buka materinya ya. Tunggu sebentar. Bagaimana Lutfia, apakah sudah terlihat materinya? Sudah Bu, sudah. Oke. Maaf ya kalau ada bising-bising sedikit ya. Karena kita kan belajarnya online, jadi banyak suara-suara yang mungkin aja akan masuk ke mic. Oke, kemarin kan kita sudah menjelaskan mengenai tanaman sayuran ya. Sekarang kita akan belajar mengenai tanaman obat. Mana ya? Nih, kalau menurut Lutfia sendiri, Lutfia tahu nggak tanaman obat itu merupakan tanaman apa? Kalau menurut saya tuh Bu, tanaman obat itu tanaman yang bisa, yang baik itu dari batangnya, daunnya, atau buahnya gitu Bu, untuk digunakan untuk obat tradisional Bu. Karena kan Indonesia terkenal dengan rempah-rempahan dan obat-obatan tradisionalnya gitu Bu. Iya, betul. Kalau di sini sendiri itu tanaman obat merupakan tanaman yang bagiannya dapat dimanfaatkan atau dapat diolah menjadi ramuan obat tradisional.
Bagian tanaman yang dapat digunakan itu macam-macam, bisa berupa daunnya, batangnya, buah, umbi atau rimpang, hingga akar dari tanaman obat tersebut. Kan? Jadi sama seperti yang kamu bilang tadi, tanaman obat ini memang sudah dipercaya dan dipakai atau digunakan sejak zaman dahulu oleh warga Indonesia dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Selain itu, tanaman obat ini juga dapat dibudidayakan sendiri di rumah. Jadi kalian itu bisa budidaya tanaman obat di rumah ya, karena sebenarnya budidayanya itu nggak sesulit yang kalian bayangkan, dan pastinya harganya akan lebih murah dibanding kita beli obat jadinya, ya kan? Untuk yang selanjutnya, ini ada jenis-jenis tanaman obat. Yang paling atas ya bisa kita lihat ada tanaman temulawak. Nah, Lutfia tahu nggak nih? Pernah lihat nggak nih? Pernah dengar nggak tanaman temulawak? Pernah Bu, tapi saya kurang tahu tuh kegunaannya untuk apa. Oke, jadi yang pertama ini temulawak ini bagian yang dapat digunakan itu pada tanaman obat temulawak ini adalah rimpangnya. Jadi yang bisa kita lihat ini di gambar itu merupakan rimpangnya atau bisa disebut dengan rizoma. Jadi rimpang atau rizoma itu adalah tumbuhan yang tumbuhnya itu menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi rizoma atau rimpang ini letaknya berada di bawah tanah begitu. Nah, ada juga tanaman yang mirip-mirip nih sama tanaman temulawak, yaitu ada kunyit, jahe. Kamu juga pasti pernah melihat kan kunyit dan jahe, atau pernah menggunakannya atau tidak nih? Pernah bantu ibunya nggak nih? Pernah dong Bu. Oke, jadi temulawak, kunyit, jahe yang biasa kita lihat itu adalah rimpang dari tanaman tersebut. Nah, temulawak ini banyak ditemukan di daerah tropis. Jadi, temulawak itu juga dapat ditemukan di dataran rendah hingga dataran tinggi. Tanaman temulawak ini memiliki kegunaan untuk mengobati penyakit mah, sembelit, terus sariawan, cecer air, asma, dan juga sakit kepala. Dan untuk yang kedua itu ada jeruk nipis. Nah, kalau jeruk nipis, ini kita bisa manfaatkan bagian buahnya. Kayak yang seperti yang kita tahu, jeruk nipis itu bisa dimanfaatkan untuk penyakit batuk. Pernah nggak Lutfia mencoba jeruk nipis untuk menyembuhkan penyakit batuknya? Nah Bu, itu ajaran dari ibu saya kalau batuk tuh jeruk nipis sama kecap diaduk itu terus jadi minum. Iya, betul-betul. Dan ternyata itu cukup ampuh ya untuk menyembuhkan penyakit batuk. Iya benar Bu. Nah, jadi memang jeruk nipis ini selain bisa digunakan sebagai penyedap rasa di makanan bakso aci, mie, bakso urat, tapi dia juga bisa sebagai obat penyakit batuk, bisa ditambah dengan kecap supaya rasanya itu tidak terlalu asam. Nah, berikutnya itu ada sirih. Sirih ini termasuk ke dalam tanaman obat yang dapat dimanfaatkan daunnya. Jadi, sirih ini merupakan tumbuhan yang dapat ditanam pada tempat dengan cahaya matahari penuh. Jadi harus kesorot langsung lah sama matahari. Jadi nggak boleh cenderung lembab atau cenderung tertutup. Jadi harus benar-benar terpapar langsung, harus terkena langsung dengan sinar matahari. Begitu. Dan tanaman sirih ini juga dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Manfaat dari budidaya tanaman sirih ini adalah daunnya. Jadi daunnya ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai obat bau mulut
sakit gigi dan juga keputihan. Makanya nggak heran kalau misalnya ada pembalut yang ada kandungan sirihnya begitu. Yang terakhir itu ada tanaman patah tulang. Tanaman patah tulang ini dapat ditanam di tempat yang terkena sinar matahari langsung, sama seperti daun sirih tadi. Jadi tanaman patah tulang ini selain dapat dijadikan sebagai tanaman hias, tapi tanaman patah tulang ini juga bisa dijadikan sebagai obat. Jadi FYI, hampir seluruh bagian tanaman patah tulang ini bisa dijadikan sebagai obat, seperti bagian akar dari tanaman patah tulang atau rantingnya itu dapat digunakan sebagai obat lambung. Jadi buat kalian yang punya penyakit lambung, kalian bisa pakai akar atau ranting dari tanaman patah tulang ini. Bisa buat penyakit rematik dan juga nyeri syaraf. Nah, untuk bagian batang kayu pada tanaman patah tulang ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit, penyakit sakit gigi, dan juga radang telinga. Sampai getah tanaman patah tulang ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi juga. Tapi kalau mau pakai tanaman patah tulang ini harus hati-hati, karena kalau misalnya sampai getahnya terkena mata, itu akan menyebabkan kebutaan. Karena itu juga cabang dan ranting pada tanaman ini juga dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk bila dibakar. Mungkin ini akan lebih baik digunakan dibanding kita harus pakai obat nyamuk ya, karena kalau obat nyamuk kan itu baunya kayak kurang enak dan agak bikin pengap ya. Ini dari tadi slide-nya udah keganti atau belum ya, Lutfi? Masih di bagian ini Bu, jenis-jenis tanaman obat yang ada jeruk nipis, temulawak, sirih, patah tulang. Oke. Ini sorry ya kalau agak lama karena agak lambat laptopnya. Ya Bu. Nah udah keganti Bu di sarana produksi budidaya. Nah ini ada sarana produksi budidaya. Untuk yang 4 ke kiri, mulai dari bibit, itu merupakan merupakan bahan-bahannya. Dan kalau yang di samping, yang di sebelah kanan, mulai dari cangkul, itu merupakan alat-alatnya untuk merawat tanaman obat. Nih, yang seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri, ini ada bibit atau benih. Lutfia tahu nggak nih, bibit atau benih itu apaan? Tahu Bu. Apa itu? Coba bisa dijelaskan, Lutfia? Nah, jadi kalau bibit itu, sorry Bu, benih itu berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Nah, kalau bibit itu bahan tanaman yang berasal dari benih yang disemai dan telah berkecambah untuk menuju proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Jadi, bibit itu bahan tanam yang berasal dari benih yang telah disemai. Bibit itu misalnya ada kayak biji kopi gitu kan Bu, ini ditanam, itu namanya bibit. Kalau benih itu dia bijinya langsung gitu. Benar nggak Bu? Iya, betul-betul. Ya, jadi emang bibit itu dia sudah berbentuk tanaman tapi masih kecil. Dan sedangkan kalau benih itu dia masih bentuk bijinya yang akan Maaf Bu, sebelumnya suara Ibu mendem Bu. Oh, mendem ya, oke. Halo, tes, apakah masih terpendam? Aman Bu, aman Bu. Ya, jadi betul apa kata kamu tadi, kalau bibit itu merupakan tanaman yang udah jadinya, tapi dia masih kecil. Dan kalau benih, itu dia masih berbentuk biji. Dan nantinya itu dia akan disemai atau ditaburkan ke media tanam. Media tanamnya itu adalah tanah, begitu. Nah,
Di sebelahnya bibit dan benih itu ada pupuk, ya kan? Penggunaan pupuk pada tanaman itu memang sangat dianjurkan karena dengan pupuk pertumbuhan tanaman tersebut itu akan menjadi lebih baik, dan tanaman yang tidak diberi pupuk tentunya tuh akan tumbuh dengan beberapa masalah meskipun tanahnya itu dalam keadaan subur. Jadi ya memang perlu banget nih kalau tanaman diberi pupuk itu memang perlu banget. Tanaman yang tumbuh tanpa pupuk itu biasanya membutuhkan banyak waktu untuk berkembang. Buat berkembang itu membutuhkan cukup banyak waktu bila dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh dengan pupuk. Begitu. Di bagian bawah kiri itu ada, Lutfi tahu nggak nih ini apa? Yang sebelah kiri bawah nih. Mana Bu? Boleh tolong kursornya diarahin nggak Bu? Yang ini nih, yang ini. Oh, itu media tanam. Itu di situ bacanya media tanam organik. Oh, itu ini Bu, tanah subur ya Bu, yang dia tuh ada campuran pupuknya nggak sih Bu? Iya, betul, betul. Jadi ini tuh media tanam atau tanah. Tanahnya ini jadi dia tuh sudah mengandung sedikit pupuk, tapi memang perlu ditambahkan pupuk lain ya, supaya tanahnya itu akan lebih subur dan tanamannya itu akan lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya dalam tanaman-tanaman itu lebih sering menggunakan media tanam tanah, ya kan? Karena tanah itu merupakan media yang subur dan juga gembur gitu. Yang sebelah kanannya ini ada apa? Lutfi tahu gak? Itu itu kayak cairan pestisida bukan Bu? Iya betul, iya. Jadi ini tuh pestisida. Jadi dalam hal ini jenis pestisida yang dianjurkan adalah pestisida yang alami, yang berasal dari tumbuhan. Karena untuk menghindari bahan kimia supaya tidak mempengaruhi kualitas tanaman. Dan penggunaannya pestisida itu perlu di ini ya, perlu diperhatikan juga. Jadi tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak pestisida, terlalu banyak dipakai di tanaman, itu akan merusak tanaman itu sendiri. Bukannya bagus, malah jadi rusak gitu. Jadi ini untuk yang dari sebelah empat kanan ini merupakan alat untuk merawat si tanaman itu. Yang pertama itu ada cangkul untuk membuat bedengan. Bedengan itu nantinya akan dimasukkan bibit atau benih yang akan kita pakai gitu. Dan di bawahnya ini ada garpu taman. Garpu taman ini gunanya untuk menggemburkan tanah. Dan yang pink ini seperti yang sudah sering kita lihat ya. Ini tuh namanya gembor. Jadi gembor ini fungsinya memang untuk menyiram tanaman. Terus yang terakhir juga ada koret. Koret ini untuk membersihkan gulma. Lutfi tahu gulma? Hmm, nggak tahu Bu, apa tuh Bu? Gulma itu boleh di searching di Google. Gulma itu tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman ya Bu, yang tanaman itu yang sebenarnya nggak kita taman tapi ada seperti rumput gitu ya Bu, rumput liar. Iya betul ya. Jadi gulma itu tanaman-tanaman kecil yang tumbuh yang ada di sekitaran rumput. Jadi untuk membersihkan gulma-gulma itu biasanya yang menanam itu membersihkan gulma-gulma tersebut dengan alat koret ini, gitu ya. Selanjutnya ini ada tahapan budidaya tanaman obat. Ini slide-nya udah keganti kan ya, Lutfi ya? Iya sudah Bu. Nah,
Di dalam tahapan budidaya tanaman obat, itu yang pertama ada pembibitan. Pembibitan atau memberi benih gitu ya. Jadi pembibitan itu jadi dalam pembibitan itu kita harus memilih bibit dengan kualitas yang terbaik. Dan teknik untuk memperbanyak bibit tanaman obat juga perlu kita miliki atau kita kuasai. Dan untuk memperbanyak bibit tanaman obat itu ada 2 cara, yaitu dengan cara generatif dan juga vegetatif. Begitu. Untuk yang kedua itu ada pengolahan tanah. Jadi sebelum melakukan penanaman obat, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pengolahan tanah agar tanah gembur dan juga subur tentunya ya. Yang ketiga ini ada penanaman. Jadi mulai ditanam tuh bibit atau benihnya itu mulai ditanam. Sebelum ditanam, itu buatlah lubang dan alur pada bedengan. Untuk jarak antar tanaman disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Jadi kalau misalnya mau nanam, itu tanaman itu jangan terlalu rapat karena dia nanti berkembangnya tuh akan jadi kurang baik. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya dalam menanam itu perlu dikasih jarak dan jaraknya itu disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanamannya itu gitu. Jadi nggak boleh terlalu rapat dan juga nggak boleh terlalu jauh. Jadi jaraknya itu memang harus benar-benar disesuaikan begitu. Dan selanjutnya itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi sebenarnya ada 6 ya. Ada penyiraman, ada penyulaman, penyiangan, pemupukan juga ada, terus ada pembumbunan, dan juga yang terakhir ada pengendalian OPT. Dimulai dari penyiraman. Penyiraman ini, dalam proses penyiraman, air yang digunakan tentunya harus sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Jadi jangan sampai tanah tersebut itu terlalu basah ataupun tanaman itu terlalu kering. Itu jangan sampai seperti itu ya. Lalu ada penyulaman. Dalam penyulaman ini, tahap ini merupakan proses penanaman kembali semua tanaman yang rusak, mati, atau tidak tumbuh secara normal. Jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang mati, rusak, atau tidak tumbuh secara normal, itu akan ditanam lagi, tapi dengan proses yang baik, itu yang disebut dengan penyulaman. Nah, selanjutnya ada pemupukan nih. Sebelum penyiangan ada pemupukan sebenarnya ya. Jadi di dalam proses... sebelumnya Bu, suaranya. Kenapa, Via? Tadi suara Ibu hilang, Bu. Oh, hilang. Oke. Jadi dari sebelum proses penyiangan itu ada proses pemupukan. Dalam proses pemupukan ini pupuk yang digunakan itu sebaiknya itu pupuk organik atau pupuk alami. Jadi tanaman itu terhindar dari kandungan kimia yang terdapat pada pupuk kimia begitu. Selanjutnya ada penyiangan. Kegiatan ini merupakan proses pembersihan gulma di sekitar tanaman, gunanya agar unsur hara di sekitar tanaman agar terserap oleh tanaman dengan optimal, dan cahaya matahari juga dapat langsung mengenai tanaman, begitu ya. Lalu ada pembumbunan. Pembumbunan itu jadi dia kayak tanahnya itu ditimbun lagi ke tanah yang, jadi gimana ya? Jadi tanah yang kita gunakan buat menanam itu ditimbun lagi supaya tanaman itu lebih kokoh begitu. Itu namanya pembumbunan. Lalu ada pengendalian OPT atau pengendalian hama. Pada tanaman obat ini dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan. Kan sebenarnya ada tuh, dia tuh alat jadi khusus buat menyemprot cairan pengendalian hama itu ke tanaman itu, dan besaran airnya itu bisa diatur, jadi bisa
nanti dia cairannya keluarnya lebih banyak atau lebih dikit. Kalau gembor itu kan keluarnya kan stabil ya, segitu-segitu aja, nggak bisa dirubah. Tapi kalau semprotan yang untuk hama itu dia bisa diatur gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak, Lutfi ya? Barangkali nih belum ngerti nih yang di bagian generatif dan juga vegetatif. Untuk saat ini belum, Bu. Ini kenapa belum terganti? Oke, sorry. Tadi tuh ada yang ini Zoom-nya ini ya, dia ada batas waktunya ya. Iya, Bu. Tinggal 10 menit lagi ya, atau gimana ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Memang waktunya tinggal 10 menit lagi untuk ibunya sendiri menjelaskan. Oke, saya akan jelaskan sedikit lagi ya, mungkin akan lebih cepat. Jadi, tunggu sebentar. Tadi, oh iya, masih ada nih, ada panen dan juga pasca panen. Jadi, di tahapan budidaya tanaman obat ini, panen dan pasca panen itu termasuk ya. Di penanganan panen dan pasca panen ini merupakan tanaman obat yang berbeda-beda. Jadi ada tanaman yang dipanen seluruh bagian tanamannya, ada juga yang dipanen hanya di bagian tertentu aja. Sama kayak yang tadi saya jelasin, ada yang bisa digunakan di rimpang sama rizomanya aja, ada yang bisa digunakan daunnya aja, juga ada yang bisa digunakan secara keseluruhan, begitu ya. Berikut ada contoh tahapan budidaya tanaman obat. Nanti mungkin bisa dibaca, jadi PowerPoint ini akan saya bagikan melalui link G Drive kelas atau nanti akan saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Ya, cukup segitu saja. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Lutfi ya? Ini, Bu, saya mau nanya, Bu. Misal kita kan mau menanam temulawak atau jahe, Bu. Dia kan itu kan di tanah, Bu. Nanamnya di dalam kan ya, Bu. Nah, itu kalau misalnya kita naruh pestisidanya, dia misalnya netes tuh ke tanah. Kita kalau naruh pestisidanya itu di bagian mananya, Bu? Di bagian batangnya kah? Di bagian tanah sekitarnya kah? Atau di bagian daunnya? Nah, kalau seandainya kita taruh pestisidanya itu di bagian tanah, itu dia bakal keserap ke buahnya nggak sih, Bu? Ke apa sih? Ke si umbi tadi tuh, ke si ke temulawak atau jahenya tadi, Bu. Kalau misalnya terserap kan otomatis agak bahaya ya, Bu. Pestisida terserap. Itu gimana, Bu? Oke, baik. Jadi terkait pertanyaan kamu, yang pernah saya pelajari, sebenarnya pestisida itu enggak gimana ya, nggak kita tuangkan secara langsung ke tanah atau ke tanamannya gitu. Jadi yang saya tahu pestisida itu dimasukkan ke alat penyemprot gitu. Jadi tanaman itu disemprot bukan disiram sama pestisida. Jadi lebih disemprot. Jadi pestisidanya itu akan merata ke seluruh tanaman gitu. Jadi daunnya kena, jadi mungkin daunnya juga kena, tanahnya juga kena, seperti itu. Jadi kena secara keseluruhan. Dan tentunya supaya tidak berbahaya, balik lagi penggunaan pestisida itu tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Jangan juga terlalu sedikit, karena mungkin tidak akan mempengaruhi apa-apa ya kalau misalnya makanya terlalu sedikit. Jadi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu berlebihan, secukupnya aja digunakan. Seperti itu, Lutfia. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, sudah terjawab, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, apa ada pertanyaan lagi, Lutfia? Sepertinya dari saya cukup, Bu. Oke, karena mengingat
waktunya tidak cukup, seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk PKM itu akan saya jelaskan kalau waktunya cukup, tapi ternyata waktunya nggak cukup ya. Jadi untuk PKM akan saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Mungkin sampai sini saja materi untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Saya end Sampai meeting ketemu ya. kembali. Iya, Ibu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.